Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh kelas 11 PS 2. Silakan. Duduk siap. Sebelum memulai pelajaran pada siang hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, untuk pagi hari ini kita akan memulai dengan yang namanya asal terlebih dahulu ya. Oke. 11 IPS 2. Zara? Zaki? Oke. Siapa yang bagus sekali nih? Rifa. Namanya apa? Sakit. Semoga kita doakan ya. Semoga Rifa cepat sembuh, cepat bisa belajar seperti biasa di kelas kita ini. Oke. Untuk materi hari ini, materi kita hari ini mengenai dinamika kependudukan di Indonesia. Dinamika kependudukan di Indonesia salah satunya adalah tujuannya kita akan mengetahui yang namanya penduduk jumlah penduduk per daerah, per kabupaten maupun per kota. Nah, untuk itu kita harus mempelajari, ya. Kita harus bersyukur karena kita bisa belajar seperti biasa di tempat yang sejuk ini, di tempat yang indah ini. Coba kita renungkan bahwa seperti contohnya di Palestina, ya tidak bisa yang namanya di sekolah, atau yang namanya kerusakan, penduduk dan sebagainya, ya. Kita harus bersyukur. Lalu kita bisa mempelajari yang namanya kepadatan penduduk di kehidupan kita sehari-hari. Kita bisa mengukur, kita bisa lihat jumlah penduduk di Indonesia itu ada berapa, ya, laki-laki dan perempuan jumlahnya berapa. Nah, dari situ kita bisa mempelajari. Nah, dari situ kita akan mempelajari yang namanya jumlah penduduk, seks rasio, apa namanya sosial dan sebagainya. Ya. Nah, untuk itu kita sudah bagi kelompok, nanti saya bagikan LH dan HPD. LKPD. Sudah? Sudah dibagi kelompoknya? Lalu kita akan share menaikkan sebuah video ini. Dari video tadi, ya, yang tadi yang sudah ditayangkan saya tadi, jumlah penduduk per daerah itu berbeda-beda, ya, laki-laki ataupun perempuan. Dari video yang saya kasih tadi, adakah yang ingin bertanya? Angkat tangan terlebih dahulu, silakan. Oke, ayo Zaki, silakan ditanya Zaki. Karena apakah manfaat yang bisa didapat ketika kita mempelajari atau menghitung jumlah penduduk tersebut? Oke, apa manfaatnya? Jadi manfaatnya kita bisa mempelajari daerah, mempelajari atau menghitung kepadatan penduduk per daerah. Sudah pasti ya, kita tahu kan jumlah daerah mana aja sih yang mengalami peningkatan dan mengalami penurunan. Tadi. Dan juga kita bisa mengetahui seks rasio daerah pertumbuhan penduduk di daerah itu juga berbeda-beda. Nah, coba dari yang namanya video itu juga saya bertanya
desa. Salah satunya yang contoh mengenai kependudukannya yaitu apa? Salah satunya, satu lagi sebutan apa? Besarnya angka penduduk. Jadi besarnya angka penduduk daerah tersebut yang bisa mengakibatkan daerah tersebut mengalami menjadi negara berkembang. Karena salah satu ciri-ciri negara berkembang itu jumlah penduduk yang semakin meningkat. Ya, oke. Lalu untuk itu silakan dibuka LKPD-nya ya. Di dalam LKPD tersebut di halaman yang pertama ini ada yang namanya KD atau kompetensi dasar menganalisa dinamika kependudukan di Indonesia. Lalu yang kedua indikatornya kita bisa berbagi sumber kependudukan lalu mengelola dan analisis data kependudukan. Lalu yang hasilnya nanti saya meminta kalian bisa membuat piramida penduduk di setiap kabupaten ya. Sudah jelas ini LK-nya. Sebelum kalian mengerjakan LKPD, saya akan menyajikan yang namanya materi dinamika kependudukan. Oke. Dinamika kependudukan. Contoh dari dinamika kependudukan, yaitu salah satunya bisa kita lihat kalau jumlah penduduknya sangat banyak itu kalau di Jawa sudah jelas ya paling banyak di Jakarta karena Jakarta sangat banyak jumlah penduduk. Apa sih yang memungkinkan seseorang itu berpindah ke Jakarta? Silakan yang menjawab. Ya, aku saja. Banyaknya lowongan pekerjaan di Jakarta terutama ya. Banyaknya lowongan pekerjaan di Jakarta yang mengakibatkan Jakarta penuh dengan penduduk karena rasa inginnya seseorang ingin ke Jakarta kan di sana berbondong-bondong otomatis mindsetnya sudah di sana tempat kerjanya sangat banyak ya. Lalu selanjutnya ini adalah faktor kependudukan. Bisa kalian lihat ya bahwa ada yang faktor alami, ada kelahiran, ada kematian, dan yang non alami itu adalah migrasi. Kalau yang anti berarti dia yang tidak setuju dengan yang namanya adanya natalitas. Yang pro natalitas berarti yang dia setuju dengan adanya natalitas. Jadi ada dua, anti natalitas dan pro natalitas. Kita tidak akan menghitung yang namanya angka kelahiran dan kematian. Di sini ada yang namanya angka kelahiran kasar atau yang disebut dengan truth rate rate. Truth rate rate rumusnya adalah B jumlah kelahiran dibagi jumlah penduduk dikali konstanta itu adalah hasilnya. Ya. Lalu angka kelahiran juga seperti itu. Ya. Faktor penghambat peningkatan dari kematian atau yang anti natalitas. Nanti kalian bisa lihat di modul ajar masing-masing. Modul ajar masing-masing nanti saya bagikan per kelompok. Sudah semuanya? Oke, ada pertanyaan dari sini, silakan bertanya. Tidak ada, sudah jelas semua ya? Langkah-langkah dari LKPD tersebut. Nah, sekarang saya bagikan yang namanya modulnya. Akan dibuka modulnya dan juga LKPD-nya. Silakan dikerjakan per kelompok. Setelah itu sudah selesai, silakan kalian mempresentasikan setiap kelompok masing-masing. Jelas? Silakan
Sudah selesai? Sudah, silakan. Kelompok 2 terlebih dahulu. Jadi gini ya anak-anak ya. Untuk presentasinya nanti seperti biasa yang kita lakukan itu adalah setiap kelompok mempresentasikan hasil kerjanya dengan temannya di depan kelas. Lalu nanti jika ada temannya itu bertanya, silakan bertanya, ya bertanya dengan kelompok yang maju. Tuh, ya. Nanti bila ada yang menyangka, silakan tidak apa-apa. Ya. Silakan. Silakan dari kelompok 2 ya. Biasa. Silakan dicermati temannya, didengarkan. Lalu jika nanti ingin yang bertanya, silakan bertanya dengan kelompok 2. Ya Wali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu menghitung jumlah penduduk di wilayah Kabupaten Tanggamus beserta dengan piramida jumlah pendudukannya. Adalah 306.824 jiwa Per tahun 2022. 2022. Oke, itu adalah jumlahnya. Keseluruhan jumlah penduduk tahun 2022. Oke, untuk presentasi dari Kabupaten Tanggamus sudah jelas? Sudah ya? Oke, sekarang kita dihapus teman-teman. Presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon
Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan dulu. Kesimpulannya, sekarang untuk yang maju kelompok satu ya. Oke, kelompok satu silakan presentasi hasil karena dia kelompok satu sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kita di sini ingin mempresentasikan pada Kabupaten Lombok Barat. Keterangan dari gambar tersebut atau maknanya Keterangan dari kedua pantai ini adalah warna biru menunjukkan penduduk laki-laki dan warna merah adalah penduduk perempuan. Oke, beli aku satu kelompok. Gambarnya bagus ya, gambar warna yang membedakan antara laki-laki dan perempuan. Oke, silakan duduk. Sekian dari kita. Sekian presentasi dari kita. Jika ada salah mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan dulu. Sekarang saya meminta kalian semua sudah dikerjakan di kelompoknya masing-masing. Silakan kumpul per ketua kelasnya saja. Kumpulkan di depan meja saya sini. Iya, LKPD-nya. Nomornya nggak usah. LKPD-nya saja ya. LKPD-nya saja. SKPD-nya saja, waktunya nanti. Nah, itu adalah lembar tadi, lembar kelompok. Dan sekarang saya mau menilai yang namanya instrumen pengetahuan. Dijawab pertanyaan di sini, dijawab lalu di buku masing-masing.
Silakan Muhammad. Nomor 1. Berdiri. Siap. Jawabannya apa? C. Jawabannya adalah C. Jawabannya C. Lalu nomor 4. Nomor 4 silakan. Siapa? Zahra. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Penduduk laki-laki. 2. Penduduk perempuan. 3. Kelahiran. 4. Kematian. 5. Perceraian. Manakah dari pernyataan di atas yang termasuk dalam data registrasi? A. Data registrasi itu adalah yang A, 1, 2, dan 3. Nomor 4 kurang tepat. Nomor 4 itu jawabannya adalah 3, kelahiran, kematian, dan perceraian. Itu soal apa namanya penilaian pengetahuan dari saya. Cukup ya. Jadi pembelajaran kita hari ini itu adalah mengenai dinamika kepadatan penduduk. Untuk minggu depan kita mempelajari yang namanya struktur dinamikanya kependudukan. Jadi besok kita akan mempelajari pembelajaran seperti materi tersebut. Untuk itu kita merefleksi dulu ya bagaimana pembelajaran kita hari ini. Apakah sudah menyenangkan? Sesuai dengan alurnya? Oke, kesimpulannya untuk hari ini saya minta satu saja kesimpulan kita belajarnya. Oke, silakan Zaki. Kesimpulan yang dapat kita ambil pada pelajaran hari ini yaitu adalah kita dapat mengetahui cara menghitung jumlah penduduk di suatu wilayah dan juga kita dapat mengetahui kepadatan wilayah itu apakah termasuk ke dalam wilayah yang padat atau tidak padat penduduk. Misalnya penduduk di Lampung di tahun 2022 mencapai 9.176.546 juta jiwa dengan luas wilayah Lampung yaitu 33.575 km persegi. Dapat dikatakan suatu wilayah yang padat penduduk. Kita juga dapat mengetahui faktor apa saja yang mendorong untuk suatu wilayah tersebut mengalami peningkatan atau penurunan. Misalnya ketika suatu wilayah tersebut mengalami peningkatan kependudukan, kita bisa melihat apakah di wilayah tersebut banyak sekali anak-anak yang menikah muda atau orang yang mempunyai banyak anak dalam satu keluarga dan lain-lain. Dan apabila di wilayah tersebut mengalami penurunan, contohnya di wilayah Lampung Barat sana setiap tahun mengalami penurunan dan penurunan. Ternyata setelah kita cari datanya yaitu telah ditemukan bahwasanya orang Lampung Barat banyak sekali berurbanisasi ke kota. Mereka mencari dan berharap mendapat pekerjaan yang lebih baik di kota dan mereka bisa meningkatkan taraf hidupnya. Mereka berharap supaya setelah mereka merantau ke kota dan mereka pulang, mereka bisa menjadi orang yang lebih sukses. Dan yang ketiga yang dapat kita ambil dari pelajaran hari ini adalah kita dapat mengetahui cara bagaimana kita mengendalikan jumlah laju pertumbuhan penduduk di suatu wilayah. Ada banyak sekali, yaitu yang pertama memberikan batasan usia untuk seseorang menikah seperti di Indonesia yaitu 21 untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki. Dan bisa juga dengan program KB atau keluarga berencana dan juga membatasi di setiap kakak hanya memiliki 2 anak. Mungkin itu saja kesimpulan yang kita dapat pada pelajaran kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Oke,
bisa mengetahui daerah-daerah yang mengalami peningkatan kepada penduduk atau mengalami peningkatan. Oke, sekian pertemuan kita hari ini. Ibu tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.